Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Mardiana beserta rekan saya yang bernama Siti Fatima Azahra. Di sini kami dari kelompok 4 yang membahas model-model demokrasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang model-model demokrasi. Sebenarnya banyak sekali model demokrasi di zaman Plato hingga abad 21. Dan diantaranya ada demokrasi klasik, totalitarian, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi radikal, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, demokrasi parlementer, dan demokrasi Leninis. Di sini saya akan menjelaskan model-model demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi klasik yang didasarkan kepada polis atau negara kita, negara kota yang diukut dari Yunani kuno. Dan demokrasi klasik ini adalah demokrasi pertama yang berhasil diterapkan di kota Athena. Selanjutnya, kedua, demokrasi totalitarian merujuk kepada absolut. Sebuah demokrasi secara khusus, secara khas didominasi oleh pemikiran sebuah kebijakan ideologis seperti berlindung atas nama kebebasan dan hak demokrasi. Selanjutnya ada yang ketiga, demokrasi langsung didasarkan partisipasi langsung dari masyarakat di sebuah negara tersebut. Sistem ini merupakan suatu kesatuan sistem pemerintahan sendiri oleh rakyat. Yang keempat, ada demokrasi perwakilan, adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana dibatasi oleh partisipasinya. Yang kelima, begitupun demokrasi radikal adalah salah satu bentuk demokrasi yang mendukung desentralisasi dan partisipasinya serta penyebaran seluas-luasnya, bahkan tidak ada batasnya. Yang keenam, ada demokrasi liberal adalah suatu bentuk demokrasi yang bersifat tidak langsung dan perwakilan. Yang ketujuh, ada demokrasi pluralis, adalah suatu bentuk demokrasi yang menunjukkan kemampuan dari kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan terorganisir untuk mengartikulasikan tuntutan masyarakat dan menjamin pemerintahan yang responsif. Selanjutnya ada yang kedelapan, demokrasi deliberatif adalah suatu bentuk demokrasi yang menekankan kebutuhan akan wacananya, debat, dan membahas yang mendalam untuk membantu mendefinisikan kepentingan publik. Yang kesembilan, ada demokrasi parlementer, suatu bentuk kekuasaan demokrasi yang berjalan sesuai dengan majelis yang dipilih oleh rakyat, yang mediasinya antara pemerintahan dan rakyat. Yang terakhir, ada demokrasi Leninis, suatu bentuk demokrasi di mana partai komunis diorganisasikan dengan dasar sentralisme. Saya Siti Fatima Azahra, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada saat Indonesia pertama kali memproklamirkan kemerdekaannya, pada saat itu pemerintah memilih sistem demokrasi apa yang harus diterapkan, karena pada saat itu memang tujuan utama demokrasi yang ingin dicapai itu adalah menumbuhkan ekonomi serta mewujudkan politik yang demokratis pada saat itu. Nah, pada tahun 1945 sampai pada tahun 1959 itu Indonesia menerapkan demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer ini menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai yang berkuasa pada saat itu. Nah, tetapi demokrasi parlementer ini sedikit menggoyahkan atau sedikit melunturkan semangat persatuan bangsa Indonesia pada saat itu, karena pada saat itu terjadi dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sistem parlementer ini itu berlaku sebulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, sistem yang diambil ini mewujudkan presiden sebagai kepala negara konstitusional serta menteri-menteri yang memiliki tanggung jawab politik.
Nah, hal ini mengakibatkan fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama, sehingga koalisi yang dibangun dengan gampang pecah belah dan mengakibatkan destabilisasi partai nasional. Nah, faktor-faktor semacam inilah dan ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar baru. Nah, kondisi ini akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden pada saat itu untuk mengeluarkan Dekret 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer di Indonesia berakhir. Nah, untuk yang kedua itu Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin untuk lebih tepatnya pada tahun 1999 dan berakhir sampai pada tahun 1965. Nah, demokrasi di Indonesia ini menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Nah, masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden. Jadi, presiden pada saat demokrasi terpimpin ini memiliki dominasi yang sangat kuat atau memiliki peranan yang cukup kuat pada saat itu. Nah, terbatasnya peran-peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik pun semakin meluas. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun masa jabatan. Namun, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Dan jadi pada saat itu sebenarnya Insinyur Soekarno sudah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Namun dilihat kembali isi Undang-Undang Dasar dan ternyata hal itu sangat bertentangan. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sebenarnya pada saat itu Insinyur Soekarno atau presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian, untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Nah, Insinyur Soekarno itu tidak memiliki wewenang itu. Berakhirnya setelah itu karena melihat ada beberapa hal yang memang menyimpang dan menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945, maka Insinyur Soekarno dilengsarkan dari jabatannya, sehingga dari situlah demokrasi terpimpin diubah menjadi demokrasi Pancasila. Nah, untuk yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini terbagi ke dalam 2 periode. Nah, yang pertama itu era Orde Baru. Era Orde Baru tepatnya pada tahun 1966 dan berakhir tahun 1968. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, seperti yang kita tahu kan, di masa demokrasi terpimpin itu ada beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga pada demokrasi Pancasila di Orde Baru ini sebisa mungkin ketentuan-ketentuan yang berlaku itu harus sejalan atau harus berkesinambungan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun selama perkembangannya peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ternyata setelah demokrasi terpimpin yang sedikit menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Pancasila pada Orde Baru pun nama Pancasila itu hanya sebuah nama saja. Isinya atau ketentuan yang di dalamnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan Pancasila. Sehingga demokrasi Pancasila ditandai dengan dominasi para ABRI,
birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik dan publik, masa mengambang monolitas ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintah. Nah, pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Cukup menggembarkan pada saat Soeharto dilengsarkan pada saat itu. Nah, karena memang melihat ada banyak penyelewengan terhadap Pancasila, sehingga pada saat itu rakyat bersatu untuk melengsarkan Soeharto dari masa jabatannya. Nah, setelah demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, itu ditetapkan kembali demokrasi Pancasila dengan nama era reformasi. Nah, era reformasi ini terjadi setelah Soeharto dilengsarkan pada tahun 1999. Nah, setelah Soeharto dilengsarkan, maka ditetapkan kembali nama demokrasi yang baru, yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, era reformasi ini terjadi setelah Bapak Soeharto dilengsarkan dari masa jabatannya. Nah, setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi, di mana pemerintah Habibie pada saat itu yang pertama kali menjalankan adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Nah, jadi pada saat itu kebebasan mengeluarkan aspirasi rakyat sangat terbuka lebar, sehingga masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, kritikannya secara bebas pada saat itu. Nah, keduanya dapat berfungsi nih sebagai check dan balance, serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Nah, memang tujuan utamanya pers dan publik itu mampu menyampaikan pendapatnya memang karena ini untuk bagaimana sih menciptakan sesuatu yang balance, sehingga ia tidak menyeleweng atau tidak terlalu jauh pergi dari jalurnya gitu, supaya ya mungkin pemerintah pada saat itu diingatkan kembali oleh rakyat, ini loh seharusnya kamu kayak gini, harusnya kayak gini. Jadi pemerintah pun melihat kembali, oh iya, demokrasi kita saat ini demokrasi Pancasila, jadi bagaimanapun kita harus tetap pada jalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintah Joko Widodo pada saat ini. Nah, jadi pada saat ini kita masih berada pada demokrasi Pancasila, tepatnya di era reformasi, karena memang orde baru itu sudah tidak ditetapkan kembali karena dilengsarkannya Bapak Soeharto. Nah, jadi gitu teman-teman, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra dan Ainiyah Mardiani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.